Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat Goyan selesai berbicara, sebuah kekuatan yang lebih dahsyat meletus dari tengah lapangan. Kemudian langsung menyelimuti seluruh sosok beberapa orang. Pada saat ini, Feng Xinjiang menoleh. Melangkah maju dengan tiba-tiba dan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. Sekarang dia tampaknya telah menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Seolah-olah dia telah menyembunyikan sisi paling jahatnya jauh di dalam. Dan sepertinya baru pada saat inilah sisi jahat itu benar-benar terungkap. Kali ini dia bergerak dan menyerang orang-orang yang tersisa bersama rekan-rekannya. Meskipun kedua kelompok itu memiliki banyak orang dan mereka terluka parah. Dan dengan kekuatan Feng Xinjiang dan timnya, dia bisa menghancurkan mereka. Lagi pula kedua wanita itu juga menggunakan racun. Jadi pada akhirnya separuh dari kedua tim itu terbunuh. Dan separuhnya lagi melarikan diri. Namun meskipun setengah dari mereka bisa melarikan diri, tapi mereka juga telah diracuni. Bagaimanapun Feng Xinjiang tidak punya waktu untuk terus mengejar mereka. Sebaliknya, matanya tertuju pada bagian tengah formasi, tapi dia tidak akan pergi sekarang. Karena setelah membunuh Raja Kupu-Kupu saat itu juga, dia akan bisa mendapatkan semua kristal ruang dan waktu. Saat matanya penuh dengan semangat yang menunjukkan bahwa dia telah merencanakan situasi saat ini sejak lama. Jika semua ini berjalan sesuai dengan rencananya, haruskah saya juga berada di tengah formasi? Xiaoyan hampir sepenuhnya menjadi penonton. Kecuali saat pertama kali dia menarik perhatian Raja Kupu-Kupu, dia menghilang. Tapi tentu saja dia masih mengambil bagian dalam banyak insiden. Dalam keserakannya yang gila, Feng Xinjiang tiba-tiba melihat sekelilingnya. Karena dia sangat yakin bahwa Xiaoyan tidak pergi dari ruang ini. Tepat ketika Feng Xinjiang baru saja menyapu dari udara. Beberapa sinar dingin tiba-tiba terbang keluar dari formasi dan kemudian sebuah cincin muncul di telapak tangannya. Apakah cincin penyimpanan ini adalah milik ketiga orang itu? Karena cincin itu muncul. Seharusnya dapat dipastikan bahwa mereka bertiga berada dalam bahaya besar saat itu. Karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat lolos dari badai pasir yang disebabkan oleh kekuatan ledakan diri Raja Kupu-Kupu. Sehingga mereka semua terbunuh oleh rencana saya. Gumam Feng Xinjiang perlahan dan terus melihat jaring besar yang telah ditenunnya dalam formasi sebelumnya. Dia terus mengangguk dan membungkuk ke depan orang-orang ini sambil merendahkan postur tubuhnya. Dan itu membuatnya merasa sangat lemah. Tapi justru karena ilusi inilah ketiga orang itu dan meninggal secara tragis. Itulah yang membuatnya sangat bingung. Apakah akhirnya mereka bertiga meninggal secara tragis? Feng Xinjiang terus berpikir, namun dia tidak peduli apakah Xiaoyan dan lainnya benar-benar mati sepenuhnya atau tidak. Karena yang dia inginkan hanyalah kristal waktu dan ruang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa cincin yang telah diperolehnya. Seketika segel tangannya mulai berubah dengan cepat, seolah-olah dia tengah menyiapkan formasi teleportasi jarak pendek. Karena tidak ada cara untuk mencari tahu situasi Xiaoyan sekarang. Jadi satu-satunya cara adalah melarikan diri dan menunggu dampak ledakan Raja Kupu-Kupu di tengah formasi itu. Yang menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Setelah dampak itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat itu, sebuah cahaya keemasan memancar keluar darinya. Kemudian Feng Xinjiang segera mengaktifkan formasi teleportasi. Lalu mengangkat tangannya dan meraih ke arah pusat formasi melalui udara. Dalam sekejap, dia melihat kristal waktu dan ruang yang menakjubkan di udara. Setelah Feng Xinjiang menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat hasil panennya, sebenarnya ada sekitar 5.000 kristal waktu dan ruang yang membuat Feng Xinjiang mengeluarkan raungan kegirangan. Dengan kristal ruang waktu ini, kita bisa bergerak ke lipatan ruang waktu berikutnya.
Hanya saja ada juga peran lain yang lebih penting dari kristal ruang waktu ini. Jelas tidak sulit untuk melihat dari ekspresi gembira Feng Xinjiang, karena dia tahu bahwa fungsi kristal ruang waktu jauh lebih dari itu. Kali ini, dengan kristal ruang waktu yang cukup, kita dapat membuka lebih banyak harta karun rahasia bintang-bintang, dan bahkan mungkin pergi ke sana. Fei Xinjiang terus bergumam dengan suara rendah, bahkan kegembiraan di matanya tidak dapat ditekan. Dan kedua gadis di sampingnya juga tersenyum dan tampak sangat bahagia. Kemudian mereka berdiri bersama Fei Xinjiang untuk bersiap pergi kapan saja. Namun tepat ketika kristal ruang waktu yang menggantung di udara hendak ditangkap oleh Fei Xinjiang, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di langit. Namun kali ini tangan besar itu bukanlah ilusi seperti sebelumnya. Tapi itu adalah tangan raksasa sungguhan yang menyelimuti kristal ruang waktu dan Feng Xinjiang. Sialan, mungkinkah orang itu masih hidup? Sambil mengutuk, Fei Xinjiang memandang kristal ruang waktu yang hampir berada di tangannya. Sebelumnya dia telah bekerja keras untuk mendapatkannya, tetapi sekarang akan diambil oleh orang lain. Pada saat itu tatapan mata yang kejam tampak di matanya. Inilah yang kami dapatkan dengan susah payah, jadi jangan pernah berpikir untuk merebutnya. Feng Xinjiang mengabaikan tangan raksasa yang meraung ke arahnya, dan dia juga mengangkat tangannya untuk memblokir telapak tangan raksasa itu, dan menciptakan bayangan telapak tangan raksasa untuk melawannya. Keluar! Segera terdengar suara teredam saat bayangan telapak tangan Fei Xinjiang bertabrakan dengan telapak tangan raksasa itu. Namun bayangan telapak tangan Fei Xinjiang benar-benar rentan dan langsung hancur. Melihat tangan raksasa itu mencengkeram ke arahnya, meskipun Fei Xinjiang sangat tidak rela, dia tetap tidak berani melawan kekuatan tangan itu. Tetapi dia juga tidak memilih untuk menjauh. Sebaliknya dia menghindar ke samping. Dan wajahnya berubah menjadi pucat hingga dia dapat melihat dengan jelas pemilik tangan raksasa di depannya. Pada saat ini Xiaoyan terlihat berdiri dengan tengah di belakang punggungnya, melayang di udara dengan dua wanita berdiri di belakangnya, satu di kiri dan satu di kanan. Kemudian tangan raksasa itu dengan cepat berubah menjadi bentuk normalnya. Dan 5.000 kristal waktu dan ruang semuanya muncul di depan Xiaoyan. Ternyata itu Anda. Sebelumnya saya tidak melihat Anda, jadi saya pikir Anda sudah pergi. Karena Anda sudah di sini, mari kita lakukan seperti yang kita sepakati sebelumnya. Anda mengambil 70% dan saya mengambil 30%. Jadi bagaimana itu? Sambil berbicara, gigi Feng Xinjiang seakan-akan tidak patah karena menggigit terlalu keras. Jelas semua panen itu menjadi miliknya. Tapi sekarang kristal ruang waktu itu ada di depan Xiaoyan. Bukankah Anda sudah mengambil 30% yang menjadi hak Anda? Xiaoyan mengangkat matanya dan menatap Feng Xinjiang dengan dingin, sehingga Feng Xinjiang sedikit tertegun saat mendengar ini. Dia segera mengerti bahwa 30% yang dimaksud Xiaoyan adalah cincin penyimpanan yang telah dia ambil, yang berisi beberapa kristal ruang dan waktu. Tetapi Feng Xinjiang belum sempat memeriksanya. Jika demikian, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Feng Xinjiang menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan murah hati. Saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, jadi saya akan pergi lebih dulu. Setelah berkata demikian, Feng Xinjiang segera mengerahkan formasi teleportasinya dan cahaya pun bersinar terang. Saat dia hendak pergi bersama kedua gadis itu, Xiaoyan menatap kristal ruang dan waktu di depannya. Mengangkat tangannya dan menyapunya dengan ganas. Kemudian 5.000 kristal ruang dan waktu itu pun berubah menjadi abu. Karena kristal ruang dan waktu yang sesungguhnya telah lama diambil oleh Fei Xinjiang. Jelas dia sedang memancing harimau itu agar menjauh dari gunung dan dengan sengaja mengeluarkan harimau palsu untuk mengelabui Xiaoyan agar bisa pergi. Goyan! Xiaoyan berteriak pelan dan segera cahaya biru menyelimuti ruang tersebut yang membuat formasi teleportasi Feng Xinjiang tidak efektif. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka juga memahami formasi untuk memblokir ruang. Sama seperti mereka mampu membentuk formasi untuk menutupi area ini sebelumnya.
Ternyata dia juga seorang ahli formasi dengan bakat yang tidak biasa. Feng Xinjiang mengutuk dalam hatinya. Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, itu adalah kesalahpahaman. Ini ada 4.000 kristal ruang dan waktu, jadi mohon terima." Ekspresi Feng Xinjiang berubah dan matanya menampakkan kepanikan. Tampaknya dia benar-benar ketakutan. 4.000 keping tidaklah cukup. Sambil berteriak dan marah, mata Xiaoyan menampakkan kekejaman. Kemudian telapak kakinya mengambil langkah beberapa kali secara berurutan. Duar! Tiba-tiba bayangan kaki yang kokoh dari 7 langkah mengejutkan para dewa mengembun dan menyapu dengan kekuatan yang mampu menghancurkan kekuatan ruang meledak dan langsung memborbadir Feng Xinjiang dari langit. Melihat pemandangan itu, kedua-duanya bertindak lebih dulu dan ular putih di tangan mereka berubah menjadi ular piton putih. Dengan 2 taring, mereka menyeburkan racun hitam dan hijau. Pada saat yang sama, katak beracun di bawah kaki wanita lainnya itu juga gemetaran. Kemudian benjolan-benjolan di tubuhnya menyemburkan cairan putih susu yang menyatu dengan bisa ular piton putih di udara dan membentuk genangan racun besar seperti rawa. Setelah tabrakan hebat dengan bayangan kaki Xiaoyan, Feng Xinjiang tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun karena Xiaoyan ingin membunuhnya, jadi dia harus bertarung. Saat ini Feng Xinjiang menyeka wajahnya dengan tangannya. Kemudian semua ekspresi di wajahnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh wajah yang sangat dingin. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.